Halo Viners, kembali lagi dengan Humanis. Kali ini kita bersama tim SR kita. Nah Kak, kenalin diri dulu dong. Hai guys, hai Viners, kenalin saya Sri Mulyarokan. Nah, jadi ini Kak, kita akan membahas tentang psikologis bertema betah di rumah. Oke. Nah, dan Kak Lia ini sebagai orang yang memiliki pengetahuan di bidang psikologis, jadi saya ini mau bertanya-tanya tentang apa sih yang membuat seseorang itu betah di rumah? Oke, baik. Jadi apa sih yang bikin seseorang itu bisa betah di rumah gitu ya? Yang pertama itu pasti rasa nyaman. Karena kan kebanyakan orang ketika dia pulang ke rumahnya, dia tidak temukan rasa nyaman itu, gitu ya. Pertama rasa nyaman. Kedua, kehangatan dalam hubungan komunikasi antara keluarga yang ada di dalam rumah, baik itu dari anak ke orang tua ke anak, begitu juga sesama saudara, adik ke abangnya atau kakak ke adiknya, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana sih Kak cara membuat orang itu agar betah di rumah dan apa saja yang akan didapatnya ketika dia itu betah di rumah? Oke, jadi apa sih yang didapat ketika kita itu betah di rumah gitu ya? Pastinya yang akan kita dapat tuh rasa tenang, rasa aman. Mungkin kalau misalnya kita yang selama ini selalu hiruk pikuknya di luar, kerja di luar, terus kita mungkin udah stres di luar, lelah di luar, ketika kita kembali di rumah dengan keadaan rumah mungkin lebih enak dan nyaman. Jadi yang akan kita temukan adalah rasa damai pastinya. Rasa damai dan tempat juga untuk kita hilangkan rasa lelah, bertemu dengan keluarga juga bisa menghilangkan rasa-rasa stres dan juga apa sih yang bikin kita hal lain yang bisa bikin kita itu betah di rumah gitu, mungkin juga kita bisa melakukan hobi kita yang mungkin ke pending atau mungkin tidak bisa kita kerjakan karena aktivitas kita di luar. Nah, lalu apa sih yang bisa kita lakukan untuk kita itu betah di rumah, gitu ya? Karena kan kita tuh ketika di rumah, apalagi mungkin ruangan pribadi ya, kita kan pasti punya spot ruangan pribadi seperti kamar di rumah. Apa sih yang bisa bikin kita tuh betah? Nah, yang pertama itu pasti menyeting tempat atau rumah itu sedemikian rupa sehingga itu memang bikin kita nyaman. Mungkin dari suasana lampunya atau warna cat dindingnya dan lain sebagainya. Lalu hal lain yang bisa kita bikin betah di rumah itu adalah pasti kebersihan. Kalau misalnya rumahnya bau atau rumahnya tidak rapih kan itu bisa bikin kita tidak nyaman ya. Dari baunya itu juga mungkin bisa bikin mata sakit karena susunan yang tidak rapih begitu. Nah, lalu hal lainnya yang bisa bikin kita betah di rumah itu adalah bagaimana cara kita untuk menciptakan rasa suasana nyaman untuk diri kita sendiri gitu. Jadi ini kembali ke personnya masing-masing, orangnya masing-masing, bagaimana dia apa yang dia suka, apa yang menurut dia bisa bikin dia nyaman, maka dia coba untuk setting itu di dalam rumahnya gitu. Lebih khusus mungkin di ruangan pribadinya ya, seperti di kamarnya. Apalagi untuk keluarga yang mungkin anaknya banyak gitu, atau mungkin keluarga yang memang hobinya ngumpul di ruang tengah kayak gitu ya. Jadi bikin aktivitas yang bagaimana biar keluarga ini sering ada komunikasinya. Berarti kita harus menciptakan sendiri keindahan itu ya Kak ya? Iya, benar sekali. Nah, kita nih bicara tentang keindahan ya. Seberapa pentingkah keindahan dan kebersihan untuk kita tuh betah di rumah gitu Kak? Oh, penting sekali pastinya. Kenapa? Karena rumah yang bersih, kalau misalnya kita sering dengar nih kan, kebersihan adalah sebagian dari iman, begitu ya, kurang lebih yang sering kita dengar nih. Nah, jadi kenapa ini tuh bisa menjadi faktor kita betah di rumah? Karena kalau suasana yang tidak bersih, itu kan pasti bikin kita tuh nggak nyaman. Apalagi tipikal kita kan beda-beda ya setiap orang gitu. Ada orang yang suka dengan kebersihan. Bahkan kalau misalnya tata letak tidak rapi aja itu bisa bikin stres misalnya. Kayak ini, aduh nggak pas nih, nggak suka. Itu lebih ke orang yang perfeksionis misalnya seperti itu. Tapi untuk kita yang biasa-biasa saja, tetap juga itu sangat berpengaruh. Apalagi jika memang kebersihan ini sudah mengganggu dengan menimbulkan mungkin bau yang tidak sedap, terus pemandangan yang tidak baik, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu ini kita bicara tentang keindahan nih Kak. Nah, identik dengan keindahan pasti identik dong dengan warna-warna. Nah, di dalam psikologi sendiri, adakah warna-warna tertentu untuk membuat orang tersebut agar betah di rumah? Jadi memang ada warna-warna tertentu yang buat kita itu betah di rumah dan rasa nyaman. Contoh nih, kalau seperti warna putih,
warna krem, terus warna abu-abu. Nah itu kesannya itu lebih tenang, lebih bersih, dan bisa bikin kita tenang gitu kan, suasananya itu lebih nyaman. Tapi kalau misalnya kita ingin rumah itu kelihatannya ceria, gembira, kita bisa memilih warna seperti warna kuning yang lebih lembut, mungkin warna-warna oranye yang mendekati seperti kuning juga. Nah itu akan kembali lagi ke suasana rumah yang kita inginnya seperti apa, kayak gitu. Kalau misalnya kita yang tipikal, mungkin sekarang tuh lebih hebohnya itu introvert gitu ya, lagi famous-famousnya. Nah mungkin kalau untuk orang-orang yang introvert bisa milih yang warna lebih kalem kayak gitu, seperti yang krem tadi, terus abu-abu. Nah warna-warna yang mungkin bisa bikin mereka lebih rileks seperti itu. Tapi kalau misalnya seperti di ruang tengah gitu ya, ruangan tamu misalnya, tempat berkumpulnya keluarga, pemilihan seperti warna kuning yang lebih lembut, nah itu bisa bikin keceriaan itu lebih kelihatan, kurang lebih seperti itu. Jadi ada nggak sih sebenarnya kaitannya secara psikologis? Nah itu pasti ada untuk warna dan kenyamanan dan betah di rumah. Oke. Gitu. Nah jadi ini Kak, seberapa besar peran kenyamanan sebuah rumah untuk perkembangan seorang anak? Oke. Seorang anak, apalagi mungkin balita, anak atau umur 0-5 tahun dan mungkin umur remaja, nah itu sangat berpengaruh. Kenapa? Ketika memang seorang anak itu nyaman di dalam rumah, berarti di dalam rumah itu ada hubungan yang harmonis antara kedua orang tuanya, hubungan mungkin antara anak dan ibu, dan orang tua ke anak, begitu. Nah ini akan berpengaruh ke anak, apalagi mungkin anak 0-5 tahun. Mereka akan merekam segala aktivitas apapun yang dilakukan orang tuanya. Nah, ketika timbul rasa nyaman di dalam rumah, apalagi untuk anak-anak remaja ya, anak remaja kan itu di mana pertumbuhannya itu mulai dipengaruhi peers-nya atau teman-teman sebayanya. Tapi ketika dia lebih memilih banyak betah di rumah, maka kan dia berpikir atau dia punya pemikiran bahwa ketika dia pulang, ada sesuatu yang bikin nyaman. Nah, sesuatu yang bikin nyaman ini berarti kan tercipta dari aktivitas-aktivitas harmonis di dalam rumahnya. Contoh komunikasi yang baik, terus ada bonding antara orang tuanya dan anaknya. Maka ini sangat berpengaruh ke pertumbuhan mereka menjadi lebih positif. Nah, ini kita masuk ke tahap pertanyaan terakhir nih Kak. Oke. Nah, apa yang membuat kakak itu betah kali di rumah? Oke, apa yang buat betah kali di rumah ya? Pertama mungkin karena saya lebih ke introvert, jadi kalau ketika pulang ke rumah itu rasanya lebih nyaman, lebih tenang, dan stres saya lebih rilis dari aktivitas di luar. Hal lain yang bikin saya betah di rumah, seperti di rumah saya itu baru pasang wallpaper Edervin, wallpaper Edervin itu Oscar, saya pilih. Dan itu warnanya abu-abu. Kenapa? Karena saya lebih suka yang bersih, gitu. Jadi ketika saya balik ke rumah, terus masuk ke kamar saya, pas setelah aktivitas harian, melihat dinding dengan wallpaper yang mungkin menyenangkan di mata saya tuh, jadi bikin betah di rumah tuh lebih ada lagi seperti itu. Jadi yang mungkin selama ini saya sudah setting nih ruangan saya seperti ini, terus di rumah seperti ini, lalu saya baru pasang wallpaper Edervin, jadi makin senang aja gitu untuk stay di rumah. Nah, jadi itu dia hasil dari berbicara kita kepada tim HR. Ya seru sekali ya, apalagi tentang faktor keindahan untuk seseorang itu betah di rumah. Nah, apalagi keindahan wallpaper rumah yang tadi Kak Lia bicara sudah memasang wallpaper rumah di rumahnya sendiri gitu. Oke, jadi nih Kak, mungkin kita harus kirimkan beberapa pesan kepada calon-calon customer kita, kepada penonton kita juga. Nah, pesannya adalah wallpaper flooring lebih baik Edervin.